Akhirnya kita angkat pembahasan tentang masalah sumpit merpati ya. Sumpit merpati yang udah patah, apa masih bisa dipulihkan lagi? Sebetulnya kalau untuk bisa dipulihkan lagi, teman-teman semua di luaran sana pasti paham. Sumpit merpati maupun itu bahan plier ataupun plier yang sudah patah atau sudah pernah patah pasti bisa tumbuh kembali, tumbuh normal kembali. Sebagian ada memang yang tumbuhnya nggak normal, atau memang sebagian karena perawatannya bagus, sistem tumbuh sumpit yang udah patah itu bisa normal kembali. Tetapi dalam hal ini kinerjanya, pertanyaannya ya, kinerjanya apa bisa kembali seperti awal sebelum sewaktu sumpitnya patah? Itu yang kita pertanyakan. Saya juga enggak ini sih, sebenarnya hari ini juga niatnya belum bikin video atau gimana ya, belum upload video, tapi mendadak keinget kayak gitu, jadi kita bahas deh kali ini. Jadi semoga bermanfaat, pemahaman yang secara logika yang kita pahami sama-sama. Salam merpati lovers, selamat siang. Kita seperti pertanyaan awal ya, tentang pembahasan sumpit merpati yang sudah patah. Apakah kinerja si merpati tersebut masih bisa kembali seperti awal ataupun justru berubah? Berubah maksudnya berubah menjadi minus kinerjanya ya, bukan menjadi plus. Apakah bisa mengakibatkan hal seperti itu? Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, sebelum saya lanjutkan sesuai pengalaman saya, terima kasih banyak untuk penonton lama dan untuk penonton baru, terima kasih banyak udah mau subscribe, like, dan komennya, udah betah di kolom komentar. Pasti saya respon pertanyaan, tenang aja walaupun lambat. Kita lanjut deh ya. Seperti pertanyaan yang awal tadi, berubah nggak sih kinerjanya, karakternya? Entah itu karakter terbang, entah itu ini ya, dari karakter terbang, karakter CC, atau segala macamnya lah, karakter saat penyelesaian akhir, apakah bisa berubah dengan kondisi karena sumpit si merpati itu patah? Kemungkinan kalau untuk betina kita nggak terlalu khawatir. Yang kita bahas ini kalau plier atau akan dijadikan plier atau bahan mudah. Kita pertama bahas khusus plier. Kalau memang sumpitnya patah, masih bisa kita kembalikan seperti awal bentuk sumpitnya. Untuk kinerja merpati, sebagian memang ada yang berubah. Di luaran sana, sebagian setelah sumpitnya patah, memang ada yang kinerjanya berubah. Ada yang CC-nya mulai berkurang karena sumpitnya patah. Ada yang karakter terbangnya sudah mulai berkurang, sudah tidak 100% seperti awal karena akibat sumpitnya patah. Itu ada. Tetapi ada juga yang memang kinerjanya tetap sama seperti biasanya. Jadi nggak semuanya bisa dipukul rata, nggak semuanya bisa disamaratakan, nggak bisa. Tapi kalau pengalaman saya memang iya, misalkan kinerjanya tadinya 100%, tapi setelah sumpitnya patah, lalu sembuh, biasanya sih menurun, paling kinerjanya sekitar 90%. Kurang lebihnya seperti itu. Itu kalau memang kita bahas pertanyaannya khusus plier. Tetapi kalau kita bahas khusus bahan plier, Bang, apakah bahan plier yang sumpitnya patah kinerjanya akan berubah? Karakter terbangnya bakalan berubah. CC penyelesaian akhirnya bakalan berubah. Karena biasanya gini, kalau untuk merpati bahan yang sumpitnya patah, biasanya dia bakalan trauma untuk penyelesaian akhir. Itu pengalaman saya ya, itu pengalaman saya. Jadi dia mau nukik dari atas, cuman penyelesaian akhirnya agak takut. Sebetulnya itu kembali kepada mental lagi ya. Kepada mental lagi. Kalau untuk faktor sumpit patah, mungkin karena kondisi sumpit patahnya masih belum maksimal tumbuhnya, atau memang kondisi sumpit patahnya tidak berbentuk seperti awal, atau memang kondisi dia sendiri masih belum fit saat sumpit itu baru tumbuh. Umumnya begitu.
Jadi kalau untuk teman-teman sebagian yang punya merpati bahan yang sumpitnya patah, terus masih masa istirahat, masih tahap latih, setelah sumpit merpati patah terus setelah dia tumbuh mau kita latih, biasanya harap-harap cemas karena takut berubahnya karakter si merpati, berubahnya kinerja si merpati tersebut. Makanya sesuai saran saya ya, kalau memang khusus merpati bahan, kalau memang sumpitnya sudah pernah patah, dalam proses untuk penyembuhan, pemberian kalep itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu wajib. Tenang aja, kalep itu nggak akan berefek negatif ke si merpati yang mengalami sumpitnya patah. Itu. Jadi nggak usah takut kalau memang terlalu seminggu 3 kali kebanyakan, ya turunin seminggu 2 kali. Tapi ingat, itu kalsium. Kalsium itu fungsinya untuk membantu pertumbuhan tulang, atau memang seperti sumpit kan tulang lunak kalau kita bilang. Itu masih bisa tumbuh, tapi dengan bantuan kalep itu bakalan lebih cepat pulih, bakalan lebih cepat kokoh, tumbuhnya pun kualitasnya bagus. Dan insya Allah bisa tumbuh seperti kualitas awal. Itu. Nah, kalau untuk di luaran sana, kalau memang saya juga agak gimana sih, itu pro kontra ya. Ada yang bilang ya, ini ada yang bilang nih, sumpit patah dikasih makan lilin merpatinya. Kalau saya bilang nggak masuk di akal, nggak masuk logika. Karena fungsi lilin itu apa? Kandungan lilin itu apa? Sebenarnya sumpit merpati patah tanpa diberikan obat pun bakalan tumbuh semula. Bakalan tumbuh lagi. Pasti. Cuma kan kita menggunakan kalep. Kalep itu tambahan kalsium. Jadi biar tumbuh sempurna, biar tumbuhnya bagus, biar kualitas tumbuh sumpit yang baru itu tetap bagus. Tetapi kalau dikasih makan lilin, fungsinya apa? Secara logika fungsinya apa? Kalau memang dia bilang mempercepat tumbuhnya sumpit si merpati yang patah. Itu yang menurut saya nggak masuk logika, cuman pro kontra. Silakan untuk teman-teman yang percaya sumpit patah dikasih lilin, dilolokan lilin, terus mempercepat tumbuhnya sumpit yang patah, itu terserah. Tapi kalau saran saya pribadi, selama itu tidak masuk logika, jangan dilakukan. Demi apa? Karena demi kebaikan si merpati kita sendiri, kan kasihan. Logika aja kan kasihan kalau menurut kita ya. Jadi yang normal-normal aja deh. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau memang ada sumpit merpatinya yang patah, yang pertama kita bahas tadi player, nggak usah khawatir, tetap dijadikan player. Cuma sistem istirahatnya agak diperlama lagi agar tumbuh sumpit tersebut sempurna, baru bisa dilatih pelan-pelan. Dan kedua, kalau memang yang patah itu adalah merpati bahan sumpitnya ya, kalau bisa seperti saran saya tadi, apa yang saya sarankan, apa yang harus diberikan, lanjutkan pemberiannya dan istirahatnya. Jangan lupa istirahatnya yang cukup, tunggu sampai sumpit benar-benar tumbuh sempurna, tumbuh keras seperti awal, baru bisa dilatih pelan-pelan. Jadi nggak usah terlalu buru-buru. Misalkan sumpit udah tumbuh nih, udah normal seminggu terus dilatih, jangan. Biarin aja istirahat dulu. Saya rasa cukup video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman di luar sana. Sehat semua di luar sana ya. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.